tanggapan terkait dengan putusan yang memutuskan antara PT SIM, PTT dan juga bahwa yang bahwa diajukan oleh Ya, baik ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa PT SIM ya, dengan menggugat pemerintah provinsi sebagai T21, kami dari PT Promo sebagai T22. Perjalanannya baik itu mediasi, ketemu, dan juga fakta-fakta persidangan baik itu bukti surat, saksi dan keterangan ahli ya. Dan akhirnya pada tanggal 14 November ya, 2023 telah diputus ya. Ada beberapa catatan yang diputus ya kan, ada putusan provisi dan juga dalam pokok perkara gitu kan iya. Artinya dalam provisi dia katakan dalam putusan memerintah tergugat 1, tergugat 2 untuk sementara waktu tidak mengalihkan, membebankan dan atau menyerahkan kepada pihak lain objek perjanjian kerjasama bidang tanah bangunan di atasnya ya. Karena ada perjanjian antara pemerintah provinsi tahun 2014 kemarin dengan penggugat ya, itu sampai ya dengan putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap kita dilarang ya, mengalihkan ya sementara waktu. Dalam eksepsi menolak eksepsi para terlibat kami terlibat. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2 menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat. 3 menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat perjanjian kerjasama ya, antara penggugat dengan tergugat 1 yaitu nomor H530 tahun 2015, nomor 04 garing SIM garing dirut garing 5 garing 14 tentang pembangunan hotel dan fasilitas pendukung lainnya atas tanah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. 4 menghukum tergugat 1 tergugat untuk mengembalikan ya, penggugat sebagai mitra kerja bangunan guna serah sebagai perjanjian kerjasama, perjanjian nomor HK 530 tahun 2014 garing nomor 04 garing SIM garing dirut garing 5 garing 2014 ya, tentang pembangunan hotel dan fasilitas pendukung lainnya di atas tanah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kelurahan Gorontalo ya, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ya, Nusa Tenggara Timur, tanggal 23 Mei 2014. Yang pertama, sertifikat hak pakai nomor 03 tahun 2012, 2 hak pakai nomor 4 tahun 2012, 3 kini terjadi hak pengelola nomor 2 tahun 2016, dan 4 sertifikat hak guna bangunan nomor 0034 Desa Gorontalo tanggal 6 Juni 2012, surat ukur nomor 658 garing Gorontalo garing 2018 tanggal 06 Juni 2018 mengenai bidang tanah seluas 31.600
670 meter persegi ya, di Pantai Peden, Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa atau uang som sebesar 15 juta setiap keterlambatan apabila para tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini, yaitu sejak putusan ini berkeluar kekuatan yang tetap, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya, menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara senilai 465.000. Jadi atas putusan ini kami menyatakan menerima. PT Flowomor menyatakan menerima putusan. Karena apapun ada pertanyaan, kenapa PT Flowomor mau menerima? Karena putusan ini sangat menguntungkan PT Flowomor. Ya. Karena kalau dilihat isi perjanjian, penggugat itu ya, serta dalam perjanjian itu setiap tahun akan memberikan kembali kepada ya tergugat satu pemerintah provinsi ya, jumlah ya 255 juta tiap tahun. 255 juta. Dan juga PT Flowomor yang disinyalir bahwa akan memberikan ya 800 juta lebih, itu juga akhirnya ocong artinya tidak dijawab ya melalui putusan ya majelis hakim. Jadi ini bersifat administrasi yang memberikan kembali kepada penggugat ya. Dan ini juga menurut pendapat saya bahwa membebankan kepada penggugat, karena penggugat ya kan harus membayar tiap tahun 255 juta. Yang berikut itu bangunan semua itu udah hancur, udah gak jadi duit lagi gitu. Sudah lebur tuh, hancur lebur tuh. Lalu dana dari mana dan siapa yang mau membangun? Ini juga jadi persoalan. Maka PT Flowomor, ya, dan saya kuasa hukumnya menyatakan menerima karena menguntungkan bagi kita. Hanya mengembalikan kepada penggugat supaya penggugat bersuah kembali. Nah, mampukah penggugat akan merenovasi, akan memperbaiki bangunan-bangunan yang sekarang sudah rusak, lalu mendatangkan para ya invest atau dengan pengunjung yang lain menentangkan dan mendapatkan dana untuk memberikan kepada tergugat satu, yaitu pemerintah provinsi 255 juta. Ini juga harus perlu kita bicarakan. Nah, ini yang saya sangat mengharapkan, sangat menguntungkan kita. Ya. Putusan ini menurut penilaian saya memberatkan, ya sekali lagi memberatkan kepada penggugat. Saya yakin penggugat sangat memberatkan. Ya. Saya yakin. Sehingga kami menerima putusan ini. Dimungkinkan ya, ini saya kemarin ke Jakarta bertemu dengan karo hukum, kita diskusi. Kemungkinan mereka juga menerima ini, kemungkinan. Gitu. Karena mereka sangat diuntungkan, tidak kerja, duduk diam-diam, dapat duit, ya kan? Ya. Tidak kerja, duduk diam-diam, dapat duit. Tidak keluar uang untuk membangun lagi itu hotel, ya kan? Dapat duit 255 juta setiap tahun. Nah, gitu. Itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kami menerima putusan dan tadi putusannya sudah diserahkan di pengadilan.
sebagai pusat inspektor PT Flowmore sehingga aman. Gitu. Tidak lagi PT Flowmore dinyatakan akan memberikan biaya lain lagi, ya kan, sesuai kontribusi dalam gugatan sekitar 800 juta kepada dari 21, kamu sudah serahkan penuh. Tidak ada. Ya. Saya bersyukur kepada majelis hakim, ya, yang telah memeriksa mengadili perkara ini yang objektif, ya. Bukan memperhatikan sebelah, tapi objektif. Itu yang saya sampaikan. Ya, Berarti PT Flowmore menerima. Terkait dengan isu itu bahwa PT Flowmore member PT kalah TKO. Jadi kan orang ngomong itu dia beritakan saya suka ajar gitu kan. Menguntungkan kita putusan. Hanya dengan ini ke depan pengelolaan hotel ini diambil alih oleh PT Flowmore atau kembalikan lagi ke yang perusahaan PSI. Kan PT Flowmore sudah menyerahkan kepada pemerintah provinsi, tidak mau keluar lagi karena memang PT Flowmore terima Hotel Pelagau itu dalam keadaan rongsokan, rusak. Begitu. Ini kalau saya mau lihat, ya, ini sudah kan, saya pernah kasih tahu, ya ini bukti-bukti semua. Ya. Dalam keadaan rusak, lalu saya mau perbaiki, lalu dapat duit dari mana? Invest siapa yang mau perbaiki itu perhotelan? Lalu ini kan kewajiban harus memberikan setiap tahun. Rugi dong kita, ya kan? Rugi dong. Maka PT Flowmore menerima keputusan itu karena menguntungkan di pihak PT Flowmore. Saya yakin pemerintah provinsi juga diuntungkan. Kalau merugikan, kami pasti ajukan banding. Karena ini menguntungkan, begitu, menguntungkan bagi kita. Lihat, tadi putusan sudah jelas. Kasih kembali kepada penggugat, ya kan? Kasih kembali pada penggugat dengan catatan, ya kan? Ini perjanjian yang 255 juta per tahun, kerja sudah. Yang diharapkan oleh penggugat waktu itu, ya kemungkinan 200 juta miliar itu 200 miliar itu dikabulkan oleh majelis hakim. Tapi material. iya, tidak gitu kan. Material juga kan. Nah, gitu. Jadi tidak. Jadi kami menerima putusan karena ini sangat menguntungkan kami dan juga saya yakin bahwa pemerintah provinsi juga akan menerima. Karena menguntungkan kita, tidak pernah merugikan. Dulu tidak membuat tidak kerja lagi, ya kan? Ya. Tidak membangun lagi, Tapi harus dapat uang sesuai perjanjian tiap tahun, betul kan? Itu. Nah kalau sudah setiap tahun itu kan lihat, ya saya baca sedikit ya, Ya, ini menyangkut tadi di dalam surat putusan situ perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi dengan PT Sarana Investama Manggar, ya lihat di sini. Ini yang tadi di dalam putusan hukum mengambilkan pada mereka. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa besar kontribusi tetap setiap tahun 255 juta rupiah. Ya. Yang itu selalu diberikan kepada pihak kedua, ya, kepada pihak pertama. Pihak kedua itu adalah PT Simat, pihak pertama itu pemerintah provinsi. Dia kan dapat uang nih, ya kan? Ini pernah juga gini kan? Ya kami diuntungkan. PT Flowmore diuntungkan karena pada saat mau kerjasama, tapi syarat terima gedungnya rusak, maka PT Flowmore tidak mau. Begitu. Dan sudah kembalikan sebelum putusan ini sudah kembali ke pemerintah provinsi.
kita tidak rugi, malah menguntungkan kita. Dari segi perjanjian, beban sepenuhnya pada penggugat sesuai perjanjian. Mudah-mudahan pemerintah provinsi saya sekata bersama-sama dengan kami dari PT. Itu aja. Gimana? Terima kasih. Terima kasih.